103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania masih di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan saat ini kita sudah terhubung by Zoom meeting bersama dengan Kak Sana, psikolog, founder, and managing director Humanika Consulting. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi Kak Seta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan green screen kan? Ya ada I think Bang Ilham dengan Pak Nurul kan. Kali ini bukan green screen tapi ada di mobil beneran ya Kak Seta. Oh, ini memang tahun 2023 agak beda dikit. Oh, agak beda. Oke Kak Seta dan juga DFM Mania, tema kita pagi ini adalah 2023 pede aja. Waduh, singkat namun bermakna kelihatannya ya Kak ya. Ya, Mungkin bisa betul dijelaskan sekali. dulu nih Kak Seta. Ini yang dimaksud dengan pede atau percaya diri menurut ilmu psikologi itu yang seperti apa sih Kak? Ya, terima kasih Mbak Nurul dan Mas Ilham. Jadi kalau kita bicara PD, percaya diri itu gampangnya gini. Percaya diri itu berarti kita sudah bisa menguasai masalah-masalah, kita tahu masalahnya, ya udah tahu masalahnya, dan secara keyakinan kita sudah bisa menyelesaikan masalah itu nantinya. Nah, kalau kita lihat kan di tahun 2023 ini kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya ekonomi resesi lah, kondisi memburuk lah, dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menghadapi 2023 ya, kita percaya diri saja bahwa kita kemarin-kemarin udah ngadepin banyak resesi ya, bahkan ada pandemik dan sebagainya. Kalau 2023 ini kita berhadapan dengan problem lagi, mudah-mudahan kita kemarin sudah dilatih nih. Walaupun nanti mungkin akan jauh lebih berat, minimal latihan kita yang kemarin bisa dimodal nih Kak Nurul dan Mas Ilham. Oke, itu percaya diri. Tapi Kak, kalau misalkan Ya. terlalu percaya diri, gimana tuh? Nah, Tahun ini ada bayang-bayang resesi, tapi kita terlalu pede, bisa kok dilewatin. Itu gimana? ya jadi kita juga harus paham juga ya Kak, yang mana yang sombong ya, sombong, dan mana yang memang kita hati-hati ya. Percaya diri itu bukan berarti sombong, tapi justru kita memiliki rasa kehati-hatian yang tinggi. Ya, artinya dalam melalui proses ini kita juga tetap mempertimbangkan banyak faktor yang yang harus kita jaga ya, kita kelola, kita kita awasi dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa melaluinya dengan baik juga, mudah-mudahan teman-teman semuanya. Oke, jadi jangan kepedean juga deh Femania. Nah, betul. Soalnya beda tipis sama sombong tadi ya, Kak Seta ya? Nah, betul, songong ya. Iya. Songong, ya itu orang yang suka nyanyi ya Kang, ya Mas Ilham ya, songong. Singing. Oh, singing itu. Berarti kalau songong belagu berarti ya. Belagu. Oke, Kak berlagu Seta ini ya. juga. Nih lanjut lagi nih pertanyaannya nih. Kan nih lawan dari percaya diri adalah rendah diri. Apa yang dimaksud dari rendah diri menurut ilmu psikologi nih, Kak Seta? Ya, jadi rendah diri itu adalah rasa ketidakpercayaan kita bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi kita merasa bahwa pesimis, negatif, kemudian kita ngerasa udahlah lebih baik kita di dalam rumah gitu kan, nggak kemana-mana. Kemudian ya sudahlah, jangan ambil resiko-resiko, udah kita kalau perlu yang yang biasa kita lakukan kita potong-potongin semuanya. Nah, jangan seperti itu juga gitu kan. Artinya jangan terlalu ekstrim dan bahkan sampai mau keluar aja takut gitu kan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi memang lebih kepada tadi, karena kita tahu bahwa selama bisa kita kelola dengan hati-hati, ya kita bisa melalui tantangan yang ada, gitu Mas Ilham. Iya, berarti seperti itu. Tapi kalau misalkan rasa kekhawatiran itu kan terhadap diri manusia itu hal yang wajar ya kayak. Ini Sangat, kalau sangat. nah ini ada hubungannya nggak nih antara percaya diri dengan kekhawatiran nih menurut Kak Seta sendiri? Iya, pasti. Bukan berarti orang yang percaya diri itu tidak khawatir ya. Nah, kayak misalnya kita semua kan kelihatannya percaya diri nih, ada Pak Nurul, Mas Ilham, kelihatannya percaya diri banget ya. Pasti dalam hatinya ada kekhawatiran, tapi fokus adalah terhadap tugas dan tanggung jawab kita kan. Artinya kalau kita terlalu diliputi rasa kekhawatiran, akhirnya kita nggak kemana-mana gitu. Kita hanya stay di sebuah tempat gitu kan.
ya nggak bergerak deh, gitu Mas Ilham. Oh jadi stuck aja gitu ya. Iya, mungkin Mas Ilham nggak ke DFM, udah di rumah aja gitu kan, jangan deh, lebih baik kita di rumah aja gitu. Oke. Nah, Kak Seta tadi percaya diri, terus rendah diri, sama khawatir. Pertanyaannya yang paling penting adalah gimana sih cara membangun kepercayaan diri? Kan nggak semuanya orang percaya diri ya Kak Seta ya. Silakan Kak Seta. Ya wawasan sih, Kak Nurul. Mhm. Jadi apa ya, jangan bosan-bosan kita belajar dan jangan bosan-bosan kita membaca ya, belajar melalui membaca, mendengar, memperhatikan. Karena, menurut saya, orang-orang yang punya rasa khawatir itu adalah orang-orang yang tidak open mind, tidak terbuka gitu kan. Orang-orang yang tidak terbuka biasanya orang-orang yang enggan belajar. Orang-orang yang enggan belajar itu akan lebih cenderung ya tadi rasa tidak percaya diri, negatif, itu akan lebih lebih tampak di mereka, khawatir. Nah, ini yang kita harus kelola adalah bagaimana kita melalui dengan rasa percaya diri ya dengan cara belajar, membiasakan kita membaca informasi, ya jangan bacanya, atau dengernya hoax aja gitu kan atau, info selebritas gitu. Tapi ya kita, apa sih yang terjadi saat ini gitu. Ini yang menjadi penting, karena beda ya kalau dulu ya, Mbak Nurul dan Mas Ilham. Kalau dulu tuh TV itu kayaknya kalau acaranya A semua gitu. Kalau sekarang kita bisa milih gitu loh, apa yang Mhm. mau kita cari gitu kan, hobi kita apa, kesukaan kita apa, itu yang bisa kita cari gitu loh. Forget it dengan masalah-masalah itu mungkin kita bisa fokus pada, apa yang kita bisa mulai dari diri kita sendiri yang kita senangi. Demikian Kak Nurul dan Mas Ilham. Oke, berarti kalau percaya diri ini erat kaitannya sama wawasan ya Kak Seta ya? Betul betul Mhm. sekali Mbak Nurul. Oke, DV Mania dan juga Kak Seta, kita break sebentar. Masih banyak nih yang mau kita tanyain tentang PD aja di tahun 2023. DV Mania juga nih yang mau cerita atau mungkin punya masalah, takut, khawatir, nggak pede sama tahun 2023, bisa langsung ditanyain nanti dijawab sama Kak Seta dari WhatsApp kita ke Mudah-mudahan 0811 mudah-mudahan. 99 10 34. Tadi kita udah bahas sama Kak Seta tentang percaya diri, tentang kekhawatiran, terus juga membangun percaya diri dan rendah diri juga tadi sempat kita bahas ya, Bang Ilham. Sekarang Kak Seta, kita mau tahu dulu nih, biasanya kalau di awal tahun, apa sih Kak yang menjadi kekhawatiran banyak orang sehingga nggak pede menjalani tahun ini? Atau mungkin masalah-masalah yang kerap kali muncul di awal tahun, itu gimana sih Kak? Lebih ke paradigma sih, Mhm. Mbak Nurul dan Mas Ilham. Jadi kalau saya melihat waktu itu, saat ini dan masa lalu itu adalah alhamdulillah ya, artinya kita bisa stay, kita masih bisa activity, kita masih bisa, apa namanya, berinteraksi ya. Alhamdulillah Kak Nurul sehat, Mas Ilham sehat, itu udah berkahnya lah hari ini. Nah, kalau kita bicara masa depan itu adalah suatu hal yang sifatnya mungkin beberapa orang melihatnya adalah suatu ketidakpastian. Karena kalau masa depan itu kan ada satu hal probabilitas yang ya bisa saja saya selesai hidup saya di hari ini gitu misalnya, saat Mhm. ini bisa saja, punya kekhawatiran. Bisa saja, karena belum tahu masa depan seperti apa, ya banyak punya pemikiran, punya ketakutan dengan versinya masing-masing. Nah makanya kembali tadi, supaya kita mengimbangkan rasa syukur kita dan persiapan kita tadi dengan membuka wawasan kita. Allah, Tuhan masih berikan kita ya, dengan memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan kalau kita diberikan kesempatan esok hari ya alhamdulillah, artinya kita masih dipercaya untuk mengelola kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi, apa namanya, ada beberapa yang memang merasa bahwa masa depan tuh gelap gitu kan, ada juga kan Nurul. Mhm. Banyak banyak kadang-kadang, kita berhadapan dengan, orang-orang yang seperti itu juga. Oke, Kak Seta, apalagi kan memang kalau misalkan dari tahun sebelumnya, mungkin ada target yang nggak kecapai, jadi pesimis di tahun ini, "Ah, bakal sama aja," kayak gitu. Ya itu yang saya rasakan juga kan Nurul, sama, Mhm. target nggak tercapai gitu kan. Tapi alhamdulillah kita bertahan dan meningkat gitu kan, walaupun, tidak tinggi-tinggi banget dan tidak capai target. Tapi ya kita Mhm. syukuri bahwa ternyata kita masih passing grade lah, masih di atas teman-teman yang lain gitu kan, Mhm. dalam situasi yang berat seperti ini,
kita bisa melangkah lagi di tahun ini ya saya udah merasa itu satu achievement ya. Yang kemudian kita bikin target lagi, targetnya kita lebih kecil dari tahun lalu, enggak lebih tinggi lagi. Kadang-kadang kita, yang dapat target juga, "Lah Mas kemarin ini nggak tercapai, sekarang lu tinggiin lagi gitu targetnya." Iya, namanya target kan kita harus menggantungkan harapan kita setinggi-tingginya gitu kan. Mungkin kalau kita nanti nggak achieve ya jangan jauh-jauh juga dari targetnya, tapi kita sudah melampaui dari, tahun lalu, mudah-mudahan, gitu. Oke. Oke Kak Seta, ini juga ada penanya dari via WhatsApp nih Kak Seta nih. Katanya dia nanya dari Mama Dea nih. Assalamualaikum Nuril, mau tanya sama Mas Setanya begini. Saya sebenarnya kalau di lingkungan sendiri bisa dibilang paling berisik, kepedean, tapi kenapa kalau saya datang ke tempat orang tiba-tiba bisa hilang kepedean saya. Terus juga jadi pendiam. Padahal udah kenal anehnya, perasaan grogi kok nggak hilang. Gimana model orang kayak saya ini? Gitu Kak Seta. Makasih jawabannya. Ya, sama-sama Mama Dea. Ini saya sama kayak Mama Dea, kalau saya ketemu Kak Nurul sama Mas Ilham aja cuap-cuap gitu kan. Tapi kalau ketemu orang baru ya saya juga nggak berani juga gitu kan, pendiam saya. Jadi karena kita belum menguasai ini ya, menguasai rekan bicara kita siapa, kita mau komunikasi dengan siapa gitu kan, kita hal-hal baru. Nah biasanya kalau dengan hal-hal baru saya, awali dengan, "Kita mau ketemu siapa sih?" Nah kemudian saya coba cari tahu siapa yang akan saya temui. Yang kedua, saya datang lebih awal ke tempat lokasi ketika kita janjian, agar saya bisa menguasai tempatnya dulu, yang lain pada belum datang, saya udah pada datang tuh. Nah, supaya kita bisa lebih, apa ya, lebih lebih punya rasa percaya diri untuk bisa ngobrol dengan, yang nanti, teman-teman baru kita, demikian. Oh, berarti Kak Seta tipikal orang yang on time ya. Sebelum orang pada ngumpul udah Enggak, ngobrol. justru saya in time malah, in time itu sebelumnya udah datang karena ketakutan, karena saya nggak biasa dengan hal-hal baru, sama. Oh iya sih ya. Soalnya kalau suka telat terus orang udah pada ngumpul apa yang kita udah janjikan, kita jadi bahan tontonan. Takutnya kalau Nah, telat ya kan tambah lagi total jadi tuh, tambah tambah nggak percaya tambah diri cemas kita. itu. Iya cemas. Oke, terima kasih Kak Seta atas jawabannya. Ini juga ada lagi penanya via WhatsApp nih dari Ya Bang monggo. Adip nih. Assalamualaikum Mbak Nurul dan Bang Ilham, mau tanya nih sama Kak Seta. Aku tergolong mana ya? Karena tahun kemarin sama tahun ini biasa-biasa aja, bukan berarti nggak ada keinginan atau perubahan dalam diri. Nah, ini gimana nih Kak Seta? Dia jawabnya cuma seperti ini dong soalnya. Ya, ya biasa-biasa luar biasa, karena banyak orang yang sudah tidak biasa lagi gitu kan Heeh. kondisinya. Jadi menurut saya, biasa-biasanya Bang Adit ini, menurut saya tak terasa Bang Adit biasanya tuh naik gitu loh. Kalau mau dibandingkan yang tahun sebelumnya, mungkin biasanya paling, masih yang levelnya misalnya 3, tapi nggak terasa, kemudian naik tuh tahunnya, biasa juga tahunnya nggak terasa kita naik di level 4 sebenarnya. Karena, rasanya ya kita jalanin hidup ini ya biasa-biasa saja, tapi itu luar biasa menurut saya. Bang Adit sudah lebih siap menghadapi tantangan dengan rasa biasa-biasa saja, tanpa Iya. cemas, gitu kata Kak Nurul. Tanpa dia rasakan diam-diam juga naik tuh biasa-biasanya dia ya, bertahap tanpa Iya, dia kayak naik sadari tangga kan. sebenarnya. Iya. Oke, terima kasih. Ini juga ada lagi nih Kak Seta, banyak juga nih nanya nih Kak Seta nih dari via WhatsApp. Alhamdulillahirabbil alamin, tahun Nih, 2023 rezekinya Mas Ilham. ini dari Ciade nih. Assalamualaikum Kak Seta. Alhamdulillah usaha saya sekarang dan seterusnya salon. Saya sering dan banyak teman yang menyarankan, ada yang memberi atau meminjamkan modal buat saya usaha lain. Misalnya buka kedai, minuman, atau makanan lain. Tolong. Iya. Tapi saya selalu ragu buat nerimanya. Alasannya saya selalu khawatir nggak kepegang. Gimana ya Kak Seta supaya saya ngejalaninnya nih? Gitu aja Mas Seta. Wah itu luar biasa, kepercayaannya ke Ciade itu luar biasa, orang-orang ya udah mau, investasi lah, investor lah, jadi investor Investasi, aja bener. gitu ya. Kalau boleh, fokus di salonnya Ciade dulu. Jadi kalau mau mendapatkan investasi, ya kembangkan, salonnya gitu kan, artinya buka cabang, tenaga capster-nya lebih banyak, tenaga salonnya lebih banyak misalnya, sehingga, jauh lebih besar. Atau di salonnya bisa ditambah dengan, apa ya, sambil nunggu, sambil
makan gulali misalnya gitu kan. Nah, iya dikasih Ada camilan-camilan ya kan. camilan-camilan ya Heeh. disiapin ya snack dan sebagainya, itu bisa. Jadi nggak usah yang besar-besar, tapi kembali lagi, buktikan tadi rasa percaya tadi itu bisa dikembalikan dengan kepercayaan lagi. Nggak usah besar, nggak usah banyak, tapi bisa kita kelola, pelan-pelan, gitu. Tapi keren si Ade, mudah-mudahan saya bisa kenalan dengan si Ade, supaya bisa Iya. belajar dipercaya banyak orang. Iya, asik. Oke, terima kasih. Oke, Kak Seta, ternyata memang kepercayaan diri itu bisa kita dapat dari lingkungan ya, Kak. Kalau kita berteman sama siapa, kita ketularan percaya dirinya, atau mungkin kita bisa menjadi diri sendiri dengan beberapa orang yang bisa kita percaya. Ini sama kayak yang di WhatsApp sama Mbak Gadis di Wanda Herang. Katanya, hai Hmm. Kak Seta, aku dulunya nggak pede, tapi setelah kenal DFM, apalagi kenal sama Bang Ali, jadi makin pede, gitu katanya. Ternyata bisa ya, Ya Kak? alhamdulillah. Lingkungan itu Bisa membangun banget. kepercayaan diri kita. Karena yang apa namanya, dengerinnya radionya pas, radio Iya. DFM, karena buka wawasan dan bisa membuat kita jadi lebih termotivasi, semangat ya kan, dan membuat kita juga, bisa bangun jaringan. Apalagi penyiar-penyiar, host-host-nya di DFM kan juga kayak friend aja, kayak bestie aja gitu, jadi enak Wede. gitu. Friends are Oke. forever katanya. Kak Seta ada juga nih dari via WhatsApp yang nanya dari Dila di tanya. Hai Kak Seta, aku Dila, fresh graduate. Kak, tahun kemarin teman-teman aku termasuk aku sudah wisuda nih. Banyak dari teman-teman aku yang udah dapat kerjaan bagus. Kerjanya juga nggak nanggung-nanggung kayak kerja di pemerintah atau kerja di perusahaan besar. Nah, Kak Seta, karena aku merasa ketinggalan, aku jadi kehilangan kepercayaan diri aku. Gimana cara aku buat ngebangun ketertinggalan aku di tahun 2020? Karena aku nggak nggak bisa dipungkiri, aku merasa sedikit minder kalau misalnya lagi kumpul sama teman-teman. Gitu Kak Seta. Wah, mantepnya tuh kalau dengan masa seperti ini saya selalu bilangnya ini bukan ketinggalan, ini satu kesempatan, peluang buat, siapa namanya, Kak? Gila, Dengan Dela ya? Ya, gila. ya bisa Mbak Dela bisa belajar dulu, minimal belajar bahasa Inggris lah, atau menambah bahasanya, misalnya kursus, ya aktivitasnya. Nah itu menurut saya mereka juga akan minder dengan Mbak Dela gitu kan. Karena apa? Punya keahlian yang mereka nggak sempat belajar lagi nih, nggak bisa sempat dalamin. Nah itulah keberuntungan kalau habis kuliah terus punya kesempatan ya, tidak langsung bekerja, artinya bisa mendalami hobi, bisa mendalami apa yang disenangi. Coba fokus deh apa yang disenangi apa. Nah, itu yang akan mudah-mudahan dari yang disenangi itu jadi peluang bisnis. Ya, nggak perlu kita harus bekerja kok, Mbak Dela, banyak tempat yang bisa kita kerjakan gitu. Banyak tempat yang bisa kita kerjakan, nggak perlu tempat mengerjakan kita, nggak perlu gitu. Jadi silakan nanti bisa dieksplorasi, apa yang menjadi hobi dan nah itu yang nanti coba dicari, kegiatannya, kursusnya, aktivitasnya, sehingga bisa jadi lebih skill ya di hobinya itu. Oke, terima kasih Kak Seta. Ini juga pertanyaan dari Dennis di Bintaro. Katanya, Mhm. hai Kak Seta, aku pengen deh jadi orang yang punya kepercayaan diri tinggi. Karena dari dulu kata teman-teman aku introvert. Nah, bisa nggak sih Kak Seta aku ini berubah dari introvert jadi orang yang penuh percaya diri? Nah, itu mungkin Hai resolusi Denis. tahun 2023-nya ya Kak ya. Ya, Bisa nggak betul nih Kak betul, Kak. Seta? Yang penting kan udah ada keinginan ya Kak. Cuma Iya, mungkin betul. nggak tahu Saya nih Kak. sepakat sih dengan Kak. Iya, ada keinginan. Dan hai Denis, dan saya adalah sesama orang introvert ya, jadi jangan khawatir Denis. Eh, Sesama orang introvert bukan berarti introvert tuh nggak punya banyak teman. Nah, ini saya punya teman Kak Nurul, Kak Ilham, belum pernah ketemu loh kita. Tapi orang introvert memang hobinya ketemunya beginian gitu loh, nggak ketemu langsung biasanya. Tapi ya blessing aja sih di era digitalisasi ini sebenarnya aktualisasi orang-orang introvert tuh lebih terakomodir. Karena, nggak mesti kan kita beraktivitas sosial, ketemu langsung sama teman-teman kita, anytime kita butuh, kita bisa ketemu, yang penting kualitas ketemunya yang kita butuhkan bagi teman-teman introvert. Gitu Denis, do not worry, I'm happy kok, being happy. Dan untuk ketidaknyamanannya, next kita tanyain lagi buat beberapa pertanyaan WhatsApp yang belum sempat kita tanyakan ke Kaseta, atau mungkin habis ini kita bisa PC Kaseta ya, buat DV Mania. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Nanti buat yang ketinggalan, videonya bisa kita upload di YouTube setelah ini. DV Mania, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.